Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 12 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Aku lihat di sini dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Juga aku lihat di sini banyak doa-doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Ini juga ada salah satu doanya yang menyangkut kamu ya. Ada yang dia minta dari Tuhan untuk kalian bisa dipersatukan dalam sebuah pernikahan, atau paling tidak kalian dipersatukan kembali seperti itu. Tapi intinya ada dari doa, salah satu dari doa dia ini meminta kamu ya, meminta kamu tuh, calling in your soulmate ya. Jadi benar-benar yang dia fokus gitu, fokus, rutin, konsisten itu meminta kamu kepada Tuhan. Dia ngedoain kamu, meminta meminta kamu untuk dikembalikan, atau meminta Tuhan untuk membolak-balikkan hatimu agar dia agar kamu lebih perhatian ke dia, kayak gitu kalau aku lihat ya. Intinya dia menyebutlah namamu di dalam doanya dan memintamu di dalam doanya. Saat ini tuh kalau aku lihat kayak nggak ada pergerakan ya dari si dia itu memang saat ini tuh kayak dibuat oleh semesta untuk jangan melakukan apa-apa atau tidak bisa melakukan apa-apa dari permintaan dia kepada Tuhan gitu. Jadi maksudnya gini, kalau dia inginkan kamu ya, maka kali ini Tuhan menginginkan dia untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi kamu itu kayak, kalau dia bisa sabar untuk tidak melakukan apapun terhadap kamu, maka hadiah yang nanti Tuhan berikan kepada dia adalah kamu. Seperti itu ya. Jadi pengandaiannya seperti itu. Jadi entah apa, mungkin Tuhan membuat dia situasi dari kehidupan dia ini, dianya tidak bisa action ke kamu, tidak bisa gerak ke arah kamu ya. Mungkin dia dibuat sibuk dengan kehidupan dia, dengan banyak masalah di dalam hidup dia, makanya di sini dia tidak bisa bergerak ke arah kamu atau berkomunikasi dengan kamu seperti itu. Tapi memang ini memang dia ingin kesabaran dia itu dihadiahinya itu kamu gitu. Sudah ada pertunangan, juga ada pernikahan ya. Jadi orang ini kalau aku lihat konsisten banget meminta kamunya ya, karena itu kuat banget energinya ya kan. Ada pernikahan dan ada pertunangan. Gini, ask myself a little while. Oke. Jadi dia mungkin pernah melakukan suatu kesalahan ya, kesalahan terhadap kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia kayak kayak melakukan itu tuh spontan, impulsif ya, tanpa dia pikir panjang gitu. Kesalahan yang dia pernah lakukan ke kamu. Dan setelah kalian saat ini tidak bersama ya, tidak bersama atau tidak ada komunikasi di antara kamu dan dia, banyak hal-hal yang selalu mengingatkan dia padamu
ya. Jadi dia selalu kepikiran kamu terus, banyak banget yang kayak apa ya, menyuruh dia untuk selalu mengingat kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin merasakan kembali perasaan dimana saat masa-masa kalian masih bersama kemarin. Dia pengen ngerasain itu lagi ya. Jadi perasaan mendebarkan, perasaan selalu bahagia, selalu diperhatikan, dan ada ketulusan ya. Terus itu juga ada rasa kasih sayang gitu kalau aku lihat. Terus itu kalau aku lihat juga kali ini tuh dia tidak mau mendengarkan omongan-omongan orang. Dia tidak mau terhasut atau terpengaruh oleh isu-isu atau gosip-gosip di luar sana yang membicarakan kamu gitu kalau aku lihat ya. Jadi bisa dibilang orang ini anteng sih sekarang ya. Dia tidak mau lagi terhasut oleh omongan-omongan orang siapapun itu. Dan salah satu penyesalan dia juga ini kalau aku lihat tentang kebohongan ya. Dia pernah berbohong sama kamu dan mungkin akibat dari kebohongan dia inilah yang ngebuat hubungan kalian hancur. Akhirnya di sini kalau aku lihat dia menyesal banget ya. Dia menyesal banget bahwa dia pernah berbohong sama kamu. Wheel of Fortune, Four of Wands, the Tower, terus Queen of Cups, Nine of Pentacles, Six of Cups reverse. Jadi kalau aku lihat kartu pertama di sini Wheel of Fortune, berarti orang ini sering datang dan pergi sesuka hati dia gitu ya. Hubungan kalian itu selalu on off ya, datang dan pergi. Dan kali ini pun kalau saat ini kalian berpisah ya, baik ini secara fisik atau memang kalian sudah ada pengungkapan kata-kata berakhir, karena ini Wheel of Fortune, aku rasa dia akan didatangkan lagi ke kamu gitu. Karena orang ini aku lihat dia masih sayang sama kamu, masih menginginkan kamu, bahkan ada keinginan untuk menjadikan kamu pasangan sahnya ya, menjadikan kamu sebagai pasangan secara legal kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi makanya masih sampai sekarang hubungan kalian akan didatangkan lagi dia gitu. Datang dan pergi, masih sering datang dan pergi ya. Kalau pergi ini aku belum lihat, tapi intinya kalau kalian saat ini berpisah, dia didatangkan lagi ke kamu seperti itu. Dan kalaupun kalian berpisah, di sini ada keinginan dari dia untuk reuni lagi ke kamu. Dia pengen datang ke kamu ya. Bahkan kalau Four of Wands itu berarti menandakan bahwa dia ini memang sebenarnya cinta banget sama kamu. Terus itu dia ini kayak pengen membangun suatu rumah tangga atau keluarga bersama kamu yang bahagia. Bahkan di sini dia menginginkan suatu hubungan yang kuat, hubungan yang stabil, hubungan yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia ingin membangun hubungan yang stabil dan akan membuat kamu merasa nyaman ya. Juga aku lihat di sini dia pengen stabil secara keuangan, terus itu ya di dalam kehidupan kalian ya berumah tangga nantinya juga dia pengen stabil seperti itu. Jadi aku lihat di sini memang Four of Wands ya,
ada sesuatu yang ingin dia rayakan bersama kamu, bahkan ini mungkin bisa ada hubungannya dengan keluarga juga. Kalau aku rasa sih niatan dia memang ingin bertunangan atau menikah dengan kamu, jadi mungkin akan melibatkan keluarga gitu ya. Jadi ada suatu yang dia inginkan terhadap kamu, dan ini akan melibatkan banyak keluarga, atau paling tidak keluarga inti gitu. Tapi ini aku lihat the towernya reverse ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya udah rusak sih ya. Udah di ujung tanduk, udah hancur lah ya sebenarnya. Udah kayak nggak bisa dipertahanin lagi. Cuman orang ini tuh nggak mau gitu, nggak mau, atau mungkin dia ini bisa dibilang menunda keputusan atau menunda untuk mengakhiri hubungan dia bersama kamu, karena kalau aku lihat orang ini tuh khawatir banget, dia takut banget bahwa dia khawatir banget kalau misalkan benar-benar berakhirlah hubungan ini dan dia menyetujui pengakhiran hubungan kalian, maka akan ada efeknya terhadap dia. Dia akan sedih, dia akan menderita tanpa kamu, dia akan menyesali banget, dia benar-benar akan kehilangan kamu. Seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi walaupun hubungan ini sebenarnya sudah runtuh, sudah hancur, sudah rusak, tapi tetap dia kayak tetap dia ingin pegang teguh gitu loh ya, padahal hubungan kalian itu udah rusak kalau aku lihat gitu. Makanya dia sangat konsisten meminta kamu pada Tuhan ya, karena dilihatnya dia tuh udah nggak mampu lagi untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Jadi cuman bisanya itu minta keajaiban kepada Tuhan agar diberikan suatu kemudahan, diberikan solusi, diberikan mukjizat jalan gitu ya, agar kalian bisa bersama lagi. Kalau aku lihat di sini ya, jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini udah di ujung tanduk, udah sulit untuk bisa dipersatukan. Cuman dia masih kekeh, masih konsisten memintamu ya, memintamu kepada Tuhan ya, agar masih bisa dipertahankan nih hubungan. Kemudian dikonfirmasi lagi nih dengan Queen of Cups reverse ya. Jadi sebenarnya di dalam diri dia, di hati dia itu ada ketakutan ya, dia ada ketakutan. Dia juga kayak kurang percaya diri dengan hubungan ini. Maksudnya itu kepercayaan diri, dia takut bahwa hubungan ini benar-benar tidak bisa lagi dia pegang teguh, tidak bisa lagi dia miliki. Seperti itu kalau aku lihat ya. Maka dari itu orang ini tuh tidak ceroboh, tidak mau impulsif untuk mengambil suatu keputusan apapun di dalam hubungan kalian. Dia tidak lagi dengan seenaknya tiba-tiba datang ke kamu, atau ikut campur urusan kamu, atau mengambil suatu keputusan atas hidupmu kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar hati-hati banget untuk menjaga perasaan kamu agar kamu tidak lebih benci sama dia atau marah lagi sama dia kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sangat menahan emosi dia, menahan ego dia untuk agar kamu tidak lebih pergi dari ini. Padahal kalau aku lihat di sini kamu udah siap untuk pergi, atau mungkin bahkan udah move on gitu ya, udah tidak peduli dari dia. Karena aku lihat di sini dia sangat-sangat ketakutan banget kehilangan kamu. Ya berarti kamu kan udah punya ancang-ancang, atau mungkin sudah move on itu kalau aku lihat. Dan dia mencoba banget ya gimana caranya untuk menstabilkan hubungan ini lagi. Dia mencoba banget cari cara gimana caranya agar hubungan kalian ini bisa tertata kembali gitu, agar hubungan ini bisa terjalin kembali seperti dulu yang penuh dengan kebahagiaan,
penuh dengan kasih sayang, mesra kayak gitu. Tapi sebenarnya ini udah hancur kalau aku lihat ya. Nah, salah satu yang ngebuat hubungan kalian hancur ini ternyata tentang keuangan ya. Jadi bisa jadi orang ini tuh sebenarnya gila harta gitu ya, gila harta, atau orang ini pokoknya intinya ada sesuatu yang berhubungan dengan materi yang dia itu lagi banyak masalahnya gitu ya, akhirnya berimbas pada ketidakstabilan di hubungan kalian. Mungkin orang ini tuh terlalu apa ya, semacam kayak memanjakan harta, atau kalau bisa dibilang itu apa sih namanya, terlalu ini ya, materialistis, ya materialistis ya, matre lah intinya ya, matre, ribet banget aku ngomongnya. Intinya seperti itu. Bahkan mungkin juga ada dari sebagian dari mereka ini itu punya suatu hutang piutang atau ini entah tagihan apa kayak gitu. Jadi mereka ini kemarin tuh bahkan mungkin sampai detik ini dia itu lebih fokus sama uang, walaupun dia sebenarnya cinta sama kamu. Makanya di sini situasi kamu dengan dia ini kayak nggak ada pergerakan, makanya kamu menganggap hubungan ini sudah berakhir, tapi menurut dia ini belum berakhir gitu ya. Jadi ada perbedaan perspektif di sini. Kamu udah move on tapi dia menganggap bahwa ini belum berakhir kayak gitu. Ini mungkin hanya penundaan aja atau berjeda, atau dia butuh waktu untuk menyelesaikan masalah materi dia ini. Jadinya nggak kelihatan ada action dari si dia, nggak ada kelihatan dia mau mengusahakan hubungan ini. Jadi saat ini kalau misalkan kamu paksa dia untuk memilih antara cinta dengan kamu atau harta, yang berarti harus mengabaikan kamu, dia akan memilih harta gitu ya. Karena kalau aku lihat kalau udah Nine of Pentacles ini rumit banget masalah keuangan dia ya, apalagi kalau udah berhubungan dengan hutang piutang itu rumit banget gitu. Jadi walaupun saat ini kalian berpisah, apalagi aku lihat di sini ada jarak yang cukup jauh di antara kalian ya, mungkin beda kota, beda negara, beda pulau, intinya ada jarak yang jauh di antara kalian. Terus itu juga kalian saat ini lagi nggak bersama, bahkan mungkin nggak ada komunikasi. Aku lihat di sini dia selalu keinget kamu terus, dia selalu hatinya itu terjaga untuk kamu kayak gitu. Bahkan kalau aku di sini lihat ya, dia ini nggak bisa move on loh dari kamu. Jadi kayak kehidupan dia tanpa kamu itu kok ya semakin kacau kalau aku lihat ya. Memang dia mungkin sempat mencoba untuk menghapus masa lalu dia bersama kamu, tapi semakin dia mencoba untuk pergi, semakin kacau hidup dia, semakin gak tenang hidup dia ya. Jadi apa ya, kamu itu kayak simbol kestabilan dari hidup dia gitu. Kamu itu pembawa keberuntungan di dalam hidup dia. Jadi semakin dia jauh dari kamu, kehidupan dia makin hancur, kehidupan dia makin berantakan. Kenapa? Mungkin paling tidak ketika kamu masih bersama dia, walaupun dia punya masalah apa gitu, kamu mungkin menjadi support baginya, menjadi semangat baginya. Kamu mungkin sebagai motivator dia, kamu mungkin menjadi sosok seseorang yang selalu ada buat dia. Mungkin kamu juga membantu ya secara keuangan. Kalau tidak secara keuangan ya mungkin ya dari support system aja, support apa, penyemangat kayak gitu ya kalau aku lihat. Jadi ketika saat ini kamu tidak bersama dia, dia kayak bingung gitu ya. Dia harus menanggung beban masalah pribadi dia ini sendiri, harus menyelesaikan hutang piutang, terus juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian apa-apa banyaklah ya pengeluaran dia.
tapi dia harus tanggung sendiri. Bahkan untuk mendapatkan semangat dari seseorang pun itu kayak mungkin sulit, bahkan mungkin ya mungkin ada tapi tidak sesemangatnya tidak, dia tuh tidak merasa lebih semangatnya dari mendapatkan semangat darimu gitu ya, mendapatkan support dari kamu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang lain nih nyemangatin dia gitu ya, ya dia kayak biasa aja gitu, oh oke, terima kasih gitu. Tapi kalau misalkan itu kamu, wah dia kayak energi dia itu full lagi kayak gitu untuk menghadapi masalah-masalah itu. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini walaupun dia udah kamu anggap mantan atau apapun lah ya, atau situasi kalian masih saat ini menggantung atau apalah sebutannya sekarang, orang ini masih cinta sama kamu, masih mengharapkan kamu. Bahkan orang ini masih berharap dan meminta kepada Tuhan agar kamu nanti suatu saat kamu akan menerima dia lagi, terus juga akan ada suatu jalan untuk kalian bisa bersama lagi. Kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi inilah perasaan dia hari ini. Dia lagi jelimet banget sama masalah dia, terutama tentang keuangan, tentang keuangan ya, masih complicated ya. Mungkin yang ada hutang piutang ini belum selesai juga, atau dia mungkin punya angsuran kayak gitu itu juga belum selesai. Jadi masih ribet sama uang ya, dengan keuangan. Tapi kalau masalah cintanya sama kamu, of course dia masih sayang banget sama kamu, masih cinta banget, masih sebucin itu. Bahkan tuh ya dikonfirmasi dengan wedding dan pertunangan di sini. Jadi dia yakin banget cuman kamu loh pemilik hati dia gitu. Oke? Dan untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja, tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.